Ada yang viral lagi guys. Ini kakek-kakek ya. Kakek-kakek ini sudah tidak muda lagi ternyata saudara-saudara. Akan dikasih 5 juta kakek-kakek ini ya. Tinggal mencaci maki KDM, tinggal menyebut Kang Deddy Mulyadi go. Meskipun 10 juta kakek-kakek ini gak mau bilang KDM go. Kakek-kakek ini malah berkata, saya gak mau caci maki KDM. Saya orang Sunda, dalam ajaran Sunda, dalam ajaran agama pun tidak boleh mencaci maki. Itu kakek-kakek ya. Kalau saya gimana? Saya juga gak mau dikasih 100 juta juga saya gak mau mencaci maki KDM. Gak mau saya, asli. Dan pemimpin-pemimpin yang lain gak mau. Apalagi disuruhnya mencaci makinya di media sosial. Dalam kitab Soheh Tirmidzi dilarang loh mencaci maki pemimpin, apalagi di media sosial, apalagi di muka umum ya, sama aja di media sosial. Lebih luas lagi, lebih daripada di muka umum ini. Bagaimana kelucuan kakek-kakek yang sudah tidak muda ini? Mari kita saksikan pada video berikut ini. Check it out. Kalau Gubernur Jawa Barat siapa? Itu Pak Deddy Mulyadi. Sekarang tuh. Iya, Pak Deddy Mulyadi. Nah sekarang kan dia gubernurnya. Ya kan Abah sengsara. Gitu. Apakah Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur pernah nengok Abah? Saya belum ada. Oh berarti bantuan. kalau begitu Pak Deddy Mulyadi teh nggak bener jadi gubernurnya. Pak Deddy Mulyadinya nggak peduli sama Abah. Oh, belum mungkin pedulinya. Dikenakan apa? Dikenakan gubernur itu luasnya. Belum saya mau ketemu. Kalau menurut saya Deddy Mulyadi tidak peduli. Anggapan saya belum peduli, belum ketemu. Oh, Abah punya duit nggak? Nggak ada. Kan Abah nggak punya duit nih. Abah saya kasih 1 juta. Ngomong Deddy Mulyadi itu nggak bener jadi gubernur. Saya itu nggak bisa tegas gitu. Iya kan Abah kan sudah jelas. Gubernur tidak memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya susah sampai tinggal di saung nih. Ya. Abah hanya nyampein aja Deddy Mulyadi saya kasih 1 juta. Kan Abah jadi punya duit. Udahlah Abah 1 juta nggak mau, 2 juta saya kasih sekarang. Abah tinggal ngomong Deddy Mulyadi tidak memperhatikan Abah. Gubernur Itu kata-kata Sunda itu kasar. Nah, tidak boleh nyaci maki. Bah, di medsos juga banyak yang ngomongin Deddy Mulyadi Ah, banyak, bah. Tidak becus, tidak mampu. Selama jadi gubernur setahun tidak ada hasilnya banyak. Mudah-mudahan kalau kedengaran sama saya enggak. Menurut saya pribadi, ya kan tahap demi tahap. Semoga aja ya Allah Pak Deddy Mulyadi sehat walafiat sampainya. Sekarang saya taikin 3 juta. Sok Abah. Mau nggak? Nggak mau ah. Udah, saya taikin. Walau begini lo mengatakan begitu, saya cuma mendoakan kepada Deddy Mulyadi sehat sama keluarganya dengan siapapun. Itu cuma bisa mengatakan itu. Itu tidak boleh. Menurut ajaran saya tidak boleh. Udah 4 juta, Bah. Tidak bisa mengatakan 4 juta, 5 juta disuruh 5 juta, Bah. Abah bilang ngomong Deddy Mulyadi tidak punya perhatian masyarakat nih, orang susah. Dibantu sama Deddy Mulyadi, goblok. Iya, sebab apa? Menurut informasi telinga inilah Deddy Mulyadi gitu. Yang menurut saya inilah Deddy Mulyadi. Gitu. Ya udah, sekarang gini, Abah nggak mau bilang begitu karena saya harus ngejar pembelian Ka'bah di sana, ya kan? Ini nanti bekal Abah, nanti takut ngurus pare, ngurus hayam, biar ada usaha. Amin. Abah biar ada usaha. Ya mau usaha. Biar buat beli beras. Ya, nanti Haji Udin kesini lagi. Amin. Ya, terima kasih. Nah, jadi begitu ya, saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh kakek-kakek yang sudah tidak muda lagi, bahwasanya kakek-kakek itu tetap yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang baik, yang bijaksana, yang peduli terhadap masyarakat. Ya. Sekalipun ia ditawari uang sampai 5 juta untuk mencaci maki KDM, beliau tetap menolak. Saya salut kepada bapak-bapak tua ini yang sudah tidak muda. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, dan kita semua pada umumnya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, dan diberi hidayah tentunya ya. Supaya perkataan kita, perilaku kita mencerminkan bahwa kita itu adalah orang baik. Dan seperti biasa, alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi selalu
Kang Deddy Mulyadi selalu menaruh hati kepada orang yang baik. Ya, gitulah Kang Deddy Mulyadi memperlakukan warganya. Terlepas dari itu semua, ada yang bilang ini pencitraan, ini kepentingan konten. Iya. Lalu mau apa? Menurut saya ini kepentingan konten sekitar 30%, ya nggak apa-apa. Tapi di satu sisi juga memberikan contoh yang baik bagi siapapun. Bagi para agenia, bagi orang-orang kaya mungkin harus dermawan, ya kan? Bagi para pejabat mungkin harus lebih responsif, bahkan turun ke lapangan bagaimana kondisi saat ini di masyarakat. Barangkali ada yang nggak bisa makan satu keluarga untuk hari ini. Jangankan untuk besok, nggak bisa dipikirkan lagi. Seperti kepemimpinan Sayyidina Umar yang selalu turun ke masyarakat, ya kan? Ingin tahu lebih detail, ingin tahu lebih jelas apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bukankah ini contoh kepemimpinan yang baik? Kita jangan selalu melihat sisi negatif kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin, melihat wah kepentingan konten, gubernur konten dan sebagainya. Emang nggak ada gitu sisi positifnya? Saya melihat secara objektif dari sisi kacamata yang positif, banyak positif. Karena mau tidak mau di zaman sekarang ini, yaitu ya teknologi yang semakin berkembang. Masyarakat Gen Z, apalagi bukan hanya Gen Z, ini ibu-ibu, bapak-bapak. Banyak yang terpengaruh oleh media. Bagaimana kemudian visualisasi yang ditontonkan tidak senonoh dan negatif. Kan itu repot juga, Pak. Menjadi sesuatu hal yang dianggap benar meskipun gak benar. Ini ada gubernur coy, yang berbuat kebaikan, selalu berbuat hal positif. Itu kan bagus. Meskipun ada sedikit ya kepentingan konten, ya wajar. Karena Kang Deddy Mulyadi juga harus punya amunisi untuk berbuat kebaikan, untuk memberikan beberapa lembar uang pada yang membutuhkan. Kan dari hasil konten juga dibagikan lagi. Apa salahnya coba, ya kan? Ini juga harus jadi pelajaran bagi siapapun. Jangan mentang-mentang dikasih uang, dikasih hadiah, lalu mencaci maki seseorang. Apalagi seorang pemimpin yang jelas-jelas di dalam kitab Sahih Tirmidzi, kita tidak boleh, intinya ya, tidak boleh mencaci maki pemimpin. Apalagi mengatakan binatang, ya, dan sebagainya. Ya kan? Ada itu. Ya sudah sepatutnya Kang Deddy Mulyadi selalu bijaksana dalam menyikapi berbagai hal, berbagai masalah yang ada di kalangan masyarakat. Jangankan masyarakat, Kang Deddy Mulyadi mah di forum yang elit juga dihadapkan dengan beberapa pejabat yang memang punya pangkat tinggi. Kang Deddy Mulyadi mah memberi contoh, ya, memberi contoh yang baik, ya kan? Kang Deddy Mulyadi bukan orang biasa, coy. Anak buah Abah Anom, ya. Dia juga orang PHMI, ya, Himpunan Mahasiswa Indonesia, orang pergerakan juga. Dan ketika kuliahnya juga beliau itu memang jualan, kuliahnya ngambil jam malam juga kan, biar kerja di siangnya itu maksimal juga, ya kan? Banyak hal yang bisa kita contoh dari seorang gubernur Kang Deddy Mulyadi. Bukan tanpa alasan saya selalu mengulas Kang Deddy Mulyadi, karena beda lagi ceritanya kalau kebaikan yang dilakukan oleh orang biasa. Ini kan seorang gubernur kadang dijadikan suatu referensi oleh masyarakat. Tuh, gubernur ini juga melakukan hal ini, masa kita enggak? Kan gitu jadinya. Kadem juga sebagai gubernur melakukan ini, kebijakannya juga begini. Lalu kemudian masyarakat mencontoh. Kan tenaganya lebih-lebih daripada orang biasa. Ketika orang membuat suatu perilaku yang baik lalu disandarkan ke Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, kan lebih kuat, ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat alasannya lebih kuat, bersumber pada gubernur, kan. Itu aja dulu. Ya kalau sebagai orang beragama kita bersumber pada kitab-kitab suci kita. Kitab suci masing-masing, ya kan? Bagaimana menurut kalian terkait kakek ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.